الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزيناه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para tamu Allah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat wajib wujud wa haqqul ma'bud. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita bersaksi pada hari ini dan juga kita bersyukur pada hari ini dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah saban waktu, saban hari, setiap saat dan bahkan setiap detik. Kita tidak luput dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat itu jualah kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Nurul Islam yang alhamdulillah kita telah bersama-sama di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya dan tak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah bahwasanya bekal yang terbaik yang mesti dipersiapkan oleh manusia adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini kesempatan selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dan kita mampu mempersiapkan diri kita, amal kita, bekal takwa kita untuk menghadap ya kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, momentum hari ini adalah hari ke-41 di mana pembantaian manusia yang terbesar yang telah terjadi di negeri, di bangsa para nabi dan para rasul, yaitu adalah Palestina. Dan kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan salah satu perbuatan yang paling keji dan paling brutal selama sejarah kehidupan manusia, selama penjajahan di atas bumi Allah,
yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel, Yahudi Zionis Israel. Ini sebenarnya merupakan suatu ujian yang sangat luar biasa, terutama bagi bangsa Palestina, saudara-saudara kita yang berada di sana. Mereka saban hari, saban waktu, setiap saat tempat tinggalnya, anak, keluarga, harta, benda, bahkan nyawa melayang dalam mempertahankan hak-haknya. Maka hari kaum muslimin berbahagia, sampai ribuan manusia berguguran. Ini adalah merupakan salah satu bukti daripada kekejaman, daripada penjajahan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Jika kita perhatikan, hadirin kaum muslimin, ternyata pembantaian ini bukan hanya, penyerangan ini bukan hanya digencarkan kepada tentara-tentara yang ada di Palestina, bukan hanya kepada para mujahid-mujahid, para pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Palestina, tetapi juga kita lihat, saudara-saudara yang berbahagia, dan kita dengar, dan bahkan dari pakarnya, dari orang yang hidup dan bertinggal dan bermukim di Palestina, kita lihat dan kita dengar dan kita saksikan bahwasanya penjajahan yang dilakukan Zionis Israel ini, pembantaian yang dilakukan bukan hanya kepada orang-orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak, kepada lansia-lansia, kepada wanita-wanita, bukan hanya kepada tempat-tempat militer, bukan hanya kepada tempat-tempat pejuang Hamas, tetapi juga hadir berbahagia, penyerangan-penyerangan, pembombardir yang dilakukan oleh Zionis Israel ternyata juga kepada tempat-tempat kesehatan, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat lainnya yang itu adalah notabene rata-rata bertempat tinggal di situ adalah orang-orang sipil. Kaum muslimin, maka khatib menyampaikan pada hari ini, jangan ragu kita membela saudara kita bangsa Palestina. Tentu ini memiliki alasan yang sangat kompleks, memiliki alasan yang sangat logis. Pertama di antaranya, kenapa kita harus membela saudara-saudara kita bangsa Palestina? Pertama, hadir berbahagia, karena mereka adalah mayoritas umat Islam. Sejatinya kata Rasulullah bahwa umat Islam, orang yang beriman itu kal jasadi wahid, seperti satu tubuh, satu batang tubuh. Ketika satu batang tubuh itu ada di antara anggota badan kita yang sakit, otomatis anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit yang sama. Kelukaan, penderitaan, ujian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina, memperjuangkan hak-haknya, kemerdekaannya, maka hadir berbahagia, luka mereka sejatinya juga merupakan luka kita. Penderitaan mereka juga merupakan penderitaan kita. Kita sedih, kita merasakan kegalauan, merasakan kegundahan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kita hanya bisa berdoa, menyaksikan dari berbagai macam media betapa kejamnya pembantaian yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita bangsa Palestina. Mereka adalah orang Islam dan mayoritas umat Islam. Mereka seakidah dan seagama dengan kita, dan pada dasarnya tidak perlu menjadi orang Islam untuk peduli dan untuk bisa membela Palestina. Coba kita lihat orang-orang barat di Eropa sana, bahkan dunia, mendukung dan mereka itu menyokong atas kemerdekaan bangsa Palestina. Mereka bersama-sama turun ke jalan, melakukan demonstrasi, orasi, menyampaikan kepedulian dan solidaritas terhadap bangsa Palestina. Mereka rata-rata orang-orang Eropa. Mereka ternyata mayoritas bukan dari agama Islam, tetapi rasa kemanusiaan,
rasa cinta terhadap manusia, rasa kepedulian, solidaritas antar manusia. Ternyata ini juga mampu membangkitkan semangat kita agar kita peduli terhadap bangsa Palestina. Saudara-saudara kaum muslimin, pada hari ini mari kita bersama-sama selalu mendoakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, dan kemudian mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Allah, mereka itu syahid mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Mungkin kita melihat mereka sengsara, mereka dibombardir, mereka tertimpa bangunan, tetapi hakikatnya mereka itu mendapatkan syahid, dan mereka itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sungguh kejam perbuatan dari tentara-tentara Zionis Israel ini. Kerusakan dan kezaliman yang mereka lakukan sejak berpuluh-puluh tahun bangsa Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Dan kita sebagai umat Islam tentulah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dari lubuk hati yang paling dalam kita mendoakan dan kita mendukung dan mensupport atas kemerdekaan bangsa Palestina. Saudara-saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya dengan nyawa, dengan hartanya. Ada yang meninggal satu keluarga, satu kampung, dan bahkan satu kota. Dan bahkan ada yang berbahagia juga di antara mereka. Ada anak-anak, ada wanita-wanita, ada lansia, dan segala macamnya. Bayangkan jika ini seandainya terjadi pada keluarga kita, pada diri kita, bagaimana sikap kita? Maka hadirin yang berbahagia, sekali lagi khatib mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita ragu membela saudara-saudara kita bangsa Palestina. Kita doakan mereka, kita sokong, kita dukung. Kalau kita memiliki harta, benda, kekayaan, maka kita berdonasi untuk saudara-saudara kita. Mari kita contoh di antara salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, lebih kurang 45 miliar sudah menggelontorkan dana hasil dari donasi saudara-saudara kita, umat Islam bangsa Indonesia, untuk donasi solidaritas kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka hari berbahagia, jangan kita menutup mata. Dan yang paling terpenting khatib ingatkan, jika kita tidak bisa membantu dan menolong saudara-saudara kita, jika kita tidak bisa memberikan bantuan dan memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita, maka jangan kita recokin, jangan kita sekali-kali merendahkan, apalagi sampai mengatakan bahwasanya tentara-tentara para pejuang Palestina mereka termasuk dari golongan teroris. Naudzubillah. Inilah saudara-saudara yang berbahagia, propaganda yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, Zionis Israel, para Yahudi yang tidak senang dengan Islam. Pada hakikatnya, pada intinya mereka ingin bangsa dan Muslim Palestina di bumi hanguskan dari negeri dan tanah Palestina. Saudara-saudara, terakhir ingin khatib sampaikan, kenapa kita perlu mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita bangsa Palestina, bahwasanya Palestina adalah bangsa yang pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Palestina adalah bangsa yang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita lihat bagaimana pemerintahan dan juga rakyat Indonesia mendukung sepenuh hati. Kita lihat bagaimana dari pemerintahan kita, meskipun tidak langsung terjun berperang untuk melawan Zionis, tetapi kebijakan-kebijakan di antara mereka telah mengatakan dan memproklamirkan bahwasanya mengutuk dan kemudian mendukung atas kemerdekaan bangsa Palestina, saudara-saudara kita yang sedang berjuang, dan mengutuk segala agresi militer yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap bangsa Palestina. Dan yang terakhir tadi berbahagia, bahwasanya kita sebagai Muslim mestilah kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Dan Rasulullah memesankan, man la yahtam bi amril muslimin falaisa minhum.
Barang siapa yang tidak memiliki rasa empati, simpatik terhadap kaum muslimin, falaisa minhum, maka mereka itu bukanlah dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, barangkali inilah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi bagi kita, kesadaran bagi kita bahwa kita sejatinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bagaikan seperti satu jasad. Jika di antara satu jasad itu ada yang merasakan sakit, luka, penderitaan, pasti secara otomatis juga jasad yang lain, tubuh yang merasakan sakit yang sama. Inilah derita Palestina, merupakan derita kita semuanya sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.